بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis berikutnya, masih pada bab yang ke-6, jazaul walidain, membalas kebaikan kedua orang tua. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa ikut hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Kata Abdullah bin Amr, dan laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Faqala irji' ilaihima. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut yang membaiat Nabi SAW untuk bisa ikut hijrah. Kata Nabi SAW, irji' ilaihima. Kembalilah engkau kepada mereka berdua. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada hadis ini ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya mengiringi keburukan dengan kebaikan. Apa keburukan yang telah dilakukan oleh orang ini? Atau apa kesalahan yang telah dilakukan oleh orang ini, jamaah? Meninggalkan kedua orang tuanya sehingga apa? Menangis. Karena telah meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini agar mengiringi keburukan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Buat mereka berdua tertawa. Sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis, maka sekarang engkau buat mereka berdua tertawa. Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Sekarang di sini jamaah, orang ini dia telah membuat kedua orang tuanya menangis. Kemudian Nabi SAW suruh agar dia membuat orang tuanya tertawa. Sebagian ulama mengatakan sampai benar-benar orang tuanya tertawa. Jadi bukan hanya sekedar bombong, tapi sampai benar-benar apa? Tertawa. Jadi sebagaimana telah membuat mereka berdua nangis, buat mereka benar-benar tertawa. Namun sebagian ulama lain mengatakan yang penting sudah tidak nangis, yang penting sudah senang, yang penting sudah bombong. Berat mana? Berat yang pertama, karena harus buat mereka bombong sampai apa? Sampai tertawa. Contohnya santri contohnya melakukan perbuatan A, B, C. Ketika orang tuanya dengar, orang tuanya nangis. Maka cara menebus keburukan itu, cara menebus kesalahan tersebut, buat mereka tertawa. Ustadz Aris ngabari, alhamdulillah putra bapak sudah hafal 30 juz, tertawa. Ini praktek dari hadis ini. Nangis lagi Ustadz. Nangis bahagia Ustadz ya. Nangis bahagia, Masya Allah. Iya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita melihat
membuat nangis orang tua karena hijrah saja, orang hijrah, orang meninggalkan kampung halamannya, dan hijrahnya bukan hijrah kemana-mana, hijrahnya mendatangi siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja ketika menjadikan kedua orang tuanya nangis disuruh balik. Apalagi kalau seandainya membuat nangisnya bukan karena hijrah. Kira-kira membuat nangisnya karena apa? Karena apa? Masa di sini tidak ada yang pernah bikin orang tua nangis? Masya Allah, soleh-soleh semua ini. Jadi kalau seandainya membuat nangis kedua orang tua saja karena hijrah, itu disuruh Nabi SAW untuk balik, apalagi kalau bukan karena hijrah. Padahal kita tahu bahwasanya hijrah itu ibadah yang sangat agung. Orang yang baru mau hijrah saja, kemudian belum sampai ke tempat tujuan, dia meninggal dunia di tengah-tengah, dia sudah dapat pahala hijrah secara sempurna. Dulu Domroh, ketika dia mau hijrah ke Madinah, dia dalam kondisi sakit. Kemudian dia dibawa atau dia pergi ke Madinah dengan ditemani oleh keluarganya atau teman-temannya. Di tengah jalan, dia meninggal dunia. Turunlah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, lah kok di tengah jalan mati, itu dia sudah dapat pahala hijrah secara sempurna. Amr bin As, ketika dia hijrah atau ketika dia pengen masuk Islam, dia mengatakan, saya pengen masuk Islam ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, ketika dia mengatakan, kalau begitu, tolong ya Rasulullah, tangan kananmu bentangkan. Ketika Rasulullah SAW sudah bentangkan tangan kanannya, Amr bin As kok mau nyalami Nabi, nggak jadi. Apa kata Nabi SAW? Malaka ya Amr. Kenapa engkau nggak mau membaiat wahai Amr? Kenapa engkau nggak mau salaman? Apa kata dia? Tashtarid, urid an ashtarid. Saya pengen membuat syarat. Jadi saya pengen masuk Islam tapi dengan syarat. Apa kata Nabi? Tashtarid bimada? Apa syarat kamu? Dia mengatakan, ana yaghfirali. Syaratnya adalah aku diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi SAW? Ama alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Bukankah engkau tahu, wahai Amr, bahwasannya Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Begitu pula hijrah itu bisa menghapus dosa sebelum hijrah. Hijrah yang seperti ini saja jamaah, yang kata Nabi SAW, yang kata Allah tadi, pahalanya sudah dihitung sempurna, walaupun hijrahnya belum sempurna. Yang kata Nabi bahwasanya hijrah bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Yang kata Nabi bahwasanya hijrah itu la mithlalaha, tidak ada ibadah yang sebanding dengan hijrah. Bahkan orang yang hijrah, kata Nabi SAW, al-muhajiruna ya'tuna yaumal qiyamati ila babil jannah. Kata Nabi SAW, ata'lamu awal zamrah tadkhulul jannah min ummati. Nabi bertanya, tahukah engkau siapa golongan pertama yang masuk surga dari umatku? Para sahabat menjawab, Allahu wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah tahu. Nabi SAW menjawab, al-muhajiruna ya'tuna yaumal qiyamah ila babil jannah wa yastaftihun fayaqulahum khazanah au qad husibtum. Jadi orang-orang yang dahulu berhijrah, mereka mendatangi pintu surga, kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu surga. Apa kata para penjaga pintu surga? Au qad husibtum, apakah kalian telah dihisab? Fayaqul bi ayyi syai'in nuhasab. Atas apa kami dihisab? Wa innama kanat asyafuna ala awatikina fi sabilillah hatta mitna ala dalik. Yang padahal dulu kami ketika hijrah, ketika jihad, kami pedang bertebangan di atas kepala kami. Kemudian kata Nabi SAW, dan kami mati atas hal itu. Kemudian dikatakan kepadanya, fayuftahu lahum fayaqiluna fihi arba'ina aman qabla an yadkhulahan nas. Kemudian dibukakanlah pintu surga untuk mereka, dan mereka tidur 40 tahun di surga sebelum orang lain masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang hijrah mereka akan masuk surga duluan. Itu saja.
Kalau sampai membuat orang tua nangis, Nabi nyuruh apa? Balik. Apalagi bikin nangis dengan ibadah-ibadah atau maaf kegiatan-kegiatan yang kedudukannya jauh di bawah hijrah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.